Haleluya. Saya bersuka cita, saya boleh masuk, boleh datang ke tempat ini jadi seperti reuni juga ini. Saya ketemu teman-teman, udah lama gak ketemu. Tadi saya awalnya pangling loh sama Mas Adi loh. Tak pikir sapopo iki. Iya, gak taunya Mas Adi, teman lama udah dari dulu. Ya melayani sama-sama, saya juga kesini. Terima kasih untuk Pak Roni, Bu Nancy, makasih untuk favor saya boleh hadir. Mohon maaf istri saya nggak ikut karena ada acara juga ladies di gereja, jadi dia harus in charge di sana. Reuni ketemu semua ini teman-teman, khususnya yang paling lama udah lama nggak ketemu ini Pak David sama Ibu Juli. Ini waduh saya surprise tadi ketemu juga di sini. Kami kenal dari masih di Sydney ya. Kenal masih di Sydney, puji Tuhan. Juga surprise saya ketemu Kak Goli, saya panggilnya Kak Goli dari dulu. Ibu Gloria, ya ini seorang yang luar biasa. Sejak dulu cinta Tuhan, cinta pelayanan, pujian penyembahan. Kami sama-sama juga sejak dulu, puji Tuhan. Dan juga teman-teman di sini, wah dahsyat. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman reggae team yang luar biasa ini ya. Nah, hari ini saya sebetulnya pengen tetap banyak ngajak muji nyembah semua ya. Kita tetap memuji menyembah Tuhan. Apa tadi ya? Oh saya minta tolong Aldrin kalau gitu. Dan mungkin saya, keyboard mana keyboard sana ya? Boleh ya? Oh ada Rio, wah ini. Saya tadi pikir mana tiba-tiba apa udah rapture nih. Thank you Rio. Haleluya. Sebelum saya sharing, saya ajak kita nyanyi dulu minta Rio. Puji Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan sama-sama terus ya. Sementara nanti pesan Tuhan disampaikan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita nyanyikan dari awal. Tuhan kaulah pengharapanku. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari katakan, sepanjang hari ku beri kami terus membuka hati kami untuk meninggikan Engkau, memuja Engkau Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Setiap kami biar sore ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan di hadirat-Mu. So we open our hearts to you Lord. Terus saja kita arahkan pandangan kita kepada Dia untuk memuji-muji Tuhan. Sebab Dia layak, Dia layak. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib ya Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, boleh sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. And I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Kumuliakan namamu Tuhan, mulia namamu ya Tuhan. Namamu besar, Engkau layak dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Saya ajak kita angkat hati kita untuk menyembah Tuhan dengan bebas. Terserah saudara, saudara nyembah dalam roh, saudara bermazmur, menaikkan ucapan syukur, menaikkan permohonan doa, nyatakan di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Engkau lihat setiap hati kami. Oh rabasandara labatakara labaya rabaya rabaya rabaya. You are worthy, you are worthy, you are worthy, oh Lord. Indarabashakara labalaba labalaba labalaba. Oh rabasandara labalaba. Jesus, kami dijamah di hadirat-Mu. Biarlah kami boleh terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh Yesusku. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan.
hatiku bersuka karena. Kita angkat tangan, kita katakan biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karena-Mu. Bagimu segala puji sembah kami, bukan hanya dari mulut bibir tapi dari hati yang terdalam. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih, kami mau terus tinggal diam di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name. Kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Boleh lebih meriah lagi dari ini saudara, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara gak salah untuk expect something in the presence of God. Karena saya percaya there is something in the presence of God. Ada sesuatu. Dan setiap kali di hadirat Tuhan, itu selalu kuasa Tuhan akan dinyatakan. Jadi jangan ragu untuk claim something for your life. Maybe itu healing, maybe jalan keluar, maybe kesembuhan, maybe juga saudara sedang mengalami masalah dalam relationship, minta kasihnya membaharui, memulihkan. Saya percaya di hadirat Tuhan ada kuasa Tuhan yang memulihkan. Saya ingin bagikan satu ayat singkat saja. Saya lebih suka ngajak nyembah daripada khotbah panjang-panjang saudara. Jadi ada satu bagian Mazmur yang tadi saya ingat, ini Mazmur paling termasuk yang favorit buat saya ya. Dari Mazmur ini tadi saya tuliskan lagu yang pertama tadi. Mazmur 71, kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 71 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ayat 6. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Ayat 7 ini ayat favorit saya. 3, 4. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudara dikasih Tuhan, saya yakin ini nyanyian keluar dari hatinya seorang pemazmur. Dan bagi saya ini walaupun tidak dituliskan tapi dari tata bahasanya saya tahu ini isi hatinya Raja Daud. Dia seorang pemazmur, dia selalu mau menyenangkan Tuhan, dia kesukaannya memuji-muji ternyata dari kandungan ibunya. Dia itu dikeluarkan dari kandungan ibu, dia udah punya hati seorang pemuji. Engkau yang selalu kupuji-puji. Itu menjadi komitmen dia kehidupannya. Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Anytime, anywhere, kesukaannya memuji-muji Tuhan. 7 kali dalam sehari aku hendak memuji-muji Tuhan, kata Daud. 7 kali bukan sekedar dia hitung setiap jarak 7 kali dalam sehari. Tapi saya percaya itu bicara angka sempurna. Bicara satu pujian penyembahan yang sempurna. Yang dapat dia lakukan every day in his life. Dan itu yang menjadi kerinduan hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau jadi pemazmur. Saya mau memuji dan menyembah Tuhan dalam hidup saya. Karena itu orang yang suka memuji menyembah Tuhan menyenangkan hatinya Tuhan. Saya percaya apa yang tadi saya tegaskan di ayat yang ke-7 itu pasti terjadi buat saudara dan saya.
Apa itu? Dikatakan begini, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Orang lain lihat hidup saudara, orang lain bilang ajaib ya. Ih, ajaib yang dialami ini. Dan saudara bilang, ini Tuhan yang bikin semuanya. Setiap saudara akan punya kesaksian menceritakan Tuhan itu ajaib. Karena perbuatannya nyata atas hidup kita. Dan orang sekitar akan bilang, saudara, ajaib. Seorang yang suka memuji-muji Tuhan seperti Daud. Ya. Bukan sekedar suka nyanyi ya. Kadang-kadang kita suka nyanyi karena buat diri kita. Tapi yang Daud lakukan ini buat Tuhan. Engkau yang selalu kupuji-puji. Dia seorang pemazmur, dia suka meninggikan Tuhan. Saya banyak belajar dari Daud bagaimana kehidupan seorang pemazmur, seorang pemuji penyembah. Sejak saya mulai dipanggil melayani Tuhan sepenuh waktu, saya ingat saya suka sekali menikmati banyak waktu di hadirat Tuhan. Ketika pertama kali saya dipanggil Tuhan untuk melayani sepenuh waktu itu tahun 90 saya ingat. Udah kerja sih tapi Tuhan begitu tegas panggil saya untuk melayani. Saya nggak tahu pelayanan saya. Tapi satu hari saya lagi bermazmur, ini di G ya. Satu kali saya lagi bermazmur, lagi menyembah, saya lagi doa tanya Tuhan, Tuhan pelayanan saya apa? Waktu itu saya bermazmur dari saya mengutip dari Mazmur 104, 33-34. Dan biasa saya kalau dapat ayat-ayat yang kunci gitu, yang ayatnya seperti jadi rema buat saya, itu saya langsung bermazmur. Dan itu kalimatnya begitu indah. Saya mulai katakan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena bagian manis kau dengar itu berulang-ulang saya nyanyikan menjadi nyanyian personal saya. Lagunya belum utuh jadi. Tapi saya ingat beberapa hari setelah saya itu sambil bermazmur, saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan pelayanan saya apa? Tuhan bilang kamu lihat ayat sebelumnya. Waktu saya lihat ayat sebelumnya saya baru mengerti. Ayat itu berkata, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Saya tahu itu pelayanan saya. Setiap sepanjang selama aku hidup. Jadi sampai sekarang saya gak mau berhenti bernyanyi memuji Tuhan. Kan itu panggilan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Daud ngomong begitu, saya juga mau ngomong begitu. Saya mau lakukan itu. Lalu anak kalimat kedua berkata, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagimu selagi aku ada. Itu saya lakukan anytime. Saya kalau ada satu kalimat saya bermazmur bagi Tuhan. Saya mulai menyanyikan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Saya belajar dari Daud. Dia lagi dikejar-kejar musuh, dia lari di padang gurun, dia lihat rusa minum air, dia bisa nyanyi seperti rusa merindukan sungai yang berair. Apapun yang kita lihat, situasi yang kita hadapi, kita bermazmur. Dan saya lakukan itu, Tuhan masih memberikan nyanyian-nyanyian baru. Sampai hari ini saya nggak berhenti bermazmur. Karena selagi aku ada, aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Kemarin saya ketemu satu keluarga, Pak Wilar boleh tahu nggak udah berapa banyak lagu yang ditulis Pak? Waduh, saya bilang saya susah, I don't know exactly, saya bilang. Tapi ya 300-an sih ada mungkin gitu ya. Tapi mungkin more than a half itu yang publish ya. Yang publish mungkin sekitar 150-an yang mungkin banyak orang tahu. Tapi saudara, saya mengalami pengalaman yang spesial tadi kesaksian masa pandemi. Ya masa pandemi gak banyak dilakukan, lebih banyak waktu untuk berdoa, worship, nyembah Tuhan. Saya melihat bahwa selama masa pandemi Tuhan bisa kasih saya lagu lebih banyak daripada 2 dekade sebelumnya.
selama masa pandemi mungkin sekitar 70-an lagu Tuhan kasih. Jadi itu buat saya, wow, pengalaman personal, membangun kehidupan, hampir tiap hari bermazmur sama Tuhan. Iya. Dan kadang-kadang ini kalau handphone saya ini ada ratusan mazmur yang belum jadi gitu. Cuman lagi di mobil atau lagi di jalan. Saya ingat terakhir ke Amerika, saya lagi ditemenin istri saya di satu pertokoan. Dia lagi jalan, saya mencar jalan. Tiba-tiba saya renungkan sesuatu kata-kata dan saya bermazmur. Dan biasa langsung saya rekam nih pakai voice note saya. Sambil saya rekam, saya jalan, saya lihat ada orang kulit hitam besar lihat di depan saya. Gitu. Lihat dia, saya belok balik. Saya pikir aduh melodinya apa, saya belok lagi, terus saya bermazmur lagi dengan kata-kata sambil saya rekam. Dia udah cegat saya sebelah sana. Saya belok lagi. Sampai ketika saya sedang bermazmur tiba-tiba saya kaget berpapasan dengan dia gitu. Dan tiba-tiba dia ngomong gini. Are you recording a new song? Saya bilang, how do you know? I always do the same as you are doing. What kind of song you read? Oh, this is a gospel song. This is a church song. Dia langsung bilang, me too. Katanya. Jadi kita kenalan dan kita pelukan, dia worship leader juga saudara ternyata. Jadi saudara, ternyata banyak pemazmur saya jumpa di mana-mana dan mereka suka memuji menyembah Tuhan pada segala waktu di mana-mana tempat. Ya, saya ingat saya lagi di mall satu kali saya coba sambil menghafalkan Mazmur 71. Mazmur 91. Nah itu tadi. Ya Mazmur 91 saya lagi hafalin, ini berapa tahun yang lalu. Tiba-tiba sampai di ayat yang ke-7. Saya mulai bermazmur. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saudara, saya nggak pernah berpikir untuk menjadi penulis lagu profesional, enggak. Kadang-kadang kalau orang bilang, wah Pak Willard penulis lagu, saya bilang enggak, saya itu pemazmur. Saya tuh hampir nggak pernah nulis lagu yang karena memang, wah siapkan kertas, bolpen, gitar atau alat musik, dengerin dan berusaha untuk menulis sebuah lagu, enggak pernah. Lagu yang Tuhan kasih adalah lagu pengalaman dengan Tuhan. Saya lagi jalan sama Tuhan, ya, tiba-tiba dapat sesuatu, ya, lagi di mobil, lagi nyetir saudara. Lagi nyetir mobil, tiba-tiba di radio lagi muter lagu rock and roll. Terus saya matiin, saya tiba-tiba berasa ya ini lagu rohani yang rock and roll hampir gak ada ya. Yang bahasa Indonesia sedikit sekali. Tiba-tiba saya bermazmur karena sebelumnya saya baru lagi bersaksi atau sharing tentang kebaikan Tuhan. Jadi sambil nyetir saya matiin radio, saya mulai bermazmur. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, bergaul dengan Tuhan, bermazmur adalah sebuah ekspresi daily sama Tuhan. Semua kita bisa bermazmur. Tuhan senang kita bermazmur. Baru bangun pagi, saudara ucapkan syukur. Mazmur itu gampang saudara. Kenapa? Melodinya terserah saudara. Kata-katanya itu saudara sendiri yang ungkapin sama Tuhan. Ya, lebih susah daripada nyanyiin lagu yang mesti ngafalin lirik. Saudara. Bermazmur itu nggak ada yang nilai. Fales, nggak apa-apa, emang namanya juga bermazmur. Saudara, bermazmur tidak menuntut kualitas vokal yang bagus. Saudara bisa bermazmur di kamar mandi, paling bagus itu, reverbnya enak. Jadi saudara, anytime saudara bisa bermazmur. Pengalaman saya, ya itu hampir semua lagu-lagu yang Tuhan kasih itu lahir dari bermazmur. Karena bersekutu, seperti mengucapkan sesuatu dengan Tuhan. Satu hari, ini kayaknya saya digerakkan jadi kesaksian aja gini ya. Saya ingat lagi di Singapura, itu cukup lama, udah lama lah, kira-kira 20 tahunan yang lalu. Saya lagi jalan pagi, olahraga pagi saudara. Terus saya mau kembali ke tempat penginapan saya.
lagi mau nyebrang, saya sendirian di situ, udah sepi, udah lewat jam kantor, orang mau naik kendaraan. Saya tiba-tiba rasakan hadirat Tuhan melingkupi saya. Dan ada satu kalimat saya bersyukur, Tuhan, kalau saya ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Saya ada hari ini karena anugerah Tuhan. Tiba-tiba saya bermazmur. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Makanya tiap kali nyanyi lagu itu saya selalu meneteskan air mata. Karena buat saya, I'm here because of your grace. We are here because of his grace. Gak ada semua kita yang bisa berkata bahwa kita dihebat, kita bisa enggak. Saya sekali berkata, bermazmur itu adalah menjadi sebuah bahasa pergaulan dengan Tuhan. Saudara bisa ekspresikan lewat nyanyian atau lewat kata-kata spontan aja baru bangun pagi. Thank you Jesus. You are so good. You are so good in my family. Itu udah bermazmur, saudara. Apa yang bisa engkau ungkapkan? Tapi kelebihan mazmur adalah personal. Kalau kita nyanyi lagu yang sudah diketahui itu corporate, ya. Kita biasa ibadah kalau sama-sama kumpul kita nyanyi, itu yang masuk kategori lagu corporate song, nyanyian baku yang kita nyanyikan semua. Sometimes kita bisa nyanyi sambil kita lagi mikirin ntar gue pulang mampir di mana gitu ya. Jadi saudara, kadang-kadang kita gak fokus, tapi waktu bermazmur itu adalah sebuah pergaulan dengan Tuhan. Karena itu saudara, saya dorong kita seperti Daud. Sehingga orang bilang, bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib, kata Daud. Saudara, tahukah kita, waktu Tuhan mau pakai kita, sometimes bukan melalui sebuah jenjang studi yang hebat, yang tinggi sekali. Oh dia nih doktor di bidang ini nih, oh dia akan dipakai Tuhan di situ. Belum tentu, saudara. Dan biasanya Tuhan pakai seseorang itu menurut talentnya, yang kadang-kadang tersembunyi orang gak duga. Saya juga gak pernah duga I'm writing a song. Gak pernah menduga. Tapi saya ingat Daud. Saudara tahu Daud pertama kali dipakai Tuhan? Sejak dia diurapi oleh Nabi Samuel, hidupannya mulai dibawa Tuhan pada promosi. Dan promosi pertama, dia itu masuk kerajaan. Dia disuruh masuk ke istana. Bukan karena dia pandai berbicara atau sesuatu, enggak. Cuma suruh main musik. Yang dipakai itu talentnya main musik. Dia suka main musik, melatih kecapinya sambil dia menggembalakan kambing domba. Makanya keluarganya gak terlalu memperhitungkan dia. Dia mungkin dipandang ada introvertnya, orangnya diem gak bisa apa-apa nih. Padahal di balik itu ada sebuah talent tersembunyi yang orang gak lihat. Dan kalau dia main kecapi, sesuatu terjadi. Sampai orang istana rekomendasi ke raja. Ada loh di kerajaan Israel seorang anak muda kalau dia main kecapi itu. Wah sejahtera tenang. Begitu dia main benar saja roh jahat yang hingga pada Saul lari. Waktu roh jahat itu lari orang dalam ruangan itu kaget dan lihat. Ajaib nih anak ini. Come on. Bagi banyak orang kau akan jadi seperti tanah ajaib. Karena sesuatu yang engkau sendiri gak pernah duga. Tapi kalau hidupmu bergaul dengan Tuhan, engkau akan melihat keajaiban itu terjadi. Dan sometimes gak diduga keajaibannya muncul. Promosi kedua yang dialami Daud ketika musim perang, Raja Saul dan bangsa dan para pasukan itu mereka pergi berperang melawan orang Filistin. Tentu Daud gak ada kerjaan, balik dari istana, balik ke rumahnya. Gembalakan lagi kambing domba. Makanya diledekin kakaknya tuh. Kambing domba kamu yang 2-3 ekor urusin tuh. Dia dilecehkan sama sekali. Gak terlalu dianggap. Tapi ada satu talent tersembunyi yang orang gak pernah tahu. Tiap kali menggembalakan kambing domba, Daud nih kadang-kadang kalau lihat ada binatang buas datang, dia harus bilang. Tapi satu kali dia pikir ngapain ya, gue sikat aja dari jauh nih ya. Dia mulai latihan katepel, mungkin nih, gak ada sih di Alkitab. Tapi saya bayangkan dia mulai latihan. Lama-lamanya presisi. Dia incer taruh sesuatu di sana, dia incer. Saya jadi ingat David Beckham ketika latihan, waktu masih kecil ya. Di pekarangan belakang rumahnya,
pakai berapa bola gitu, ditaruh ban mobil bolong, ditaruh di pojok gitu. Dia harus tendang dan sampai masuk, lama-lama jaraknya dijauhin. Dia tendang 20 bola berapa masuk. Lama-lama dia bisa dapat 100%. Presisi tendangan. Ketika Daud datang ke medan pertempuran dan Daud itu melihat Goliat mengejek bangsa Israel dan menghina Allah barisan Israel, marah besar dia. Kita tahu kisahnya, dia menawarkan diri kepada Raja Saul untuk dia menghadapi Goliat. Semua orang gak perhitungan, kamu anak kecil. Tapi Daud kemudian mulai kasih resume dirinya. Gimana caranya? Tuhanku, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Kalau ada singa datang, hambamu ini gak lari, langsung ku terjang singa itu, ku robek mulutnya. Bahkan pengawalnya Saul dengar anak kecil ini ngerobek mulut singa, dia bilang gua aja gak berani. Saudara, dia punya keberanian spirit. Akhirnya dia dipercaya. Dikasih pakaiannya Saul, dia gak mau, keberatan. Dia maju dengan talent yang tersembunyi. Yaitu main ketepel. Very simple, gak dianggap orang banyak. Waktu Goliat datang, orang-orang ketakutan dan bilang Goliat besar. Tapi Daud bilang, puji Tuhan dia besar, jadi inceran gua gampang. Dan benar yang terjadi, dia putar ketepel dan dia saat. Baru Goliat mau meledek ini, tiba-tiba sesuatu menghantam dirinya yang dia tidak pernah duga. Membuat dia langsung tumbang. Boom! Tidak sadarkan diri, tinggal dipenggal. Saudara dikasih Tuhan, sometimes waktu Tuhan mau pakai, saudara menyatakan keajaibannya Tuhan lewat hal yang saudara gak pernah duga. Tapi buka hatimu, banyak memuji-muji Tuhan, jadilah penyembah, pemazmur yang disukai Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidupmu hari demi hari. Engkau ngelihat hal yang simple, itu menjadi something yang luar biasa. Saya mau kesaksian pada waktu masa awal-awal COVID merebak. Beberapa teman saya dipanggil Tuhan. Satu kesedihan yang dalam terjadi. Seorang teman, rekan saya juga dipanggil Tuhan. Istrinya juga dalam kondisi kritis. Anaknya telepon istri saya, Tante, Mami ini kan suka memuji Tuhan. Tolong dong Om Miliar ngerekam lagu. Karena Mami cuman bisa dengar voice note. Dia cuma pegang satu handphonenya, dia gak bisa ngetik, matanya terpejam. Tapi dia bisa dengar voice note. Dia gak bisa ngetik. Langsung istri saya bilang, saya rekam langsung, saya nyanyi. You are the God that healed me. You are the God my healer. Saya rekam tuh lagu-lagu kesembuhan, saya kirim. Terus dia kirim lagi. Tante bilang sama Om, rekam lagu-lagu cepet dong. Oke, saya rekam lagu-lagu dalam nama Yesus. Ya, hati yang gembira adalah obat. Wah, saya rekam very simple. Tapi sudah tahu waktu dikirim, nggak lama. Puji Tuhan, Om Tante, Mami bangkit, Mami sembuh. Sejak itu setiap kami dengar kabar ada yang kena COVID, kami kirimin rekaman itu. Dan puji Tuhan semua yang dikirim, semua lolos semua saudara. Itu mungkin hal yang simple. Tapi kemudian dari situ teman-teman bilang, Pastor, bikin live dong, kita pengen worship di rumah-rumah. Pastor mesti bikin IG live. Saya bilang IG live, oke. Habis itu saya tanya istri saya, IG live itu apa sih, gimana ya? Loh saya gak ngerti. Saya bukan orang sosmed, istri saya punya IG, saya enggak punya. Saya sudah punya. Punyanya dipaksa sama Tuhan. Hanya beberapa bulan sebelum pandemi, tiba-tiba ya ada orang pakai nama saya. Jadi saya bilang bukan. Lalu kemudian dilaporkan dan diganti. Dibuatlah akun Weliar Kauntu yang benar. Udah. Jadi saya jadi punya Instagram, tapi nggak ada isinya. Lalu kemudian YouTube juga sama. Setahun sebelumnya kalau nggak salah, ada YouTube keluar, Weliar Kauntu. Anak-anak di gereja, Pastor udah punya YouTube ya? Enggak, saya bilang.
Itu kok ada? Wah saya klik. Ada William Count tuh. Tapi isinya cuma satu, gambar Tuhan Yesus gendong domba-domba gitu. Bukan, itu bukan punya saya. Mereka ngurus dilaporkan. Tapi pastor mesti bikin. Dibikinin lah. Ya udah kalian bikinlah. Dibikinkan William Count tuh official. Udah. Saya gak pernah berpikir bahwa Tuhan punya rencana besar melalui itu. Jadi begitu IG Live saya juga gak ngerti gimana. Sambil mau IG Live saya bilang sama orang di gereja, saya ini udah beli sound mikrofon yang khusus, sound card gitu. Supaya katanya dibilang, Pak kalau mau bikin IG Live pakai sound card supaya audionya enak. Oke. Saya beli online, saya pasang. Saya bilang sama sekretaris saya mau cek sound. Oke, cek sound. Habis ini gimana? Udah, coba di klik ini. Ada tulisan live, tekan. Oke, bayangin saudara, IG Live aja baru tahu. Saya nggak ngerti saudara, saya cek sound. Dia message di handphone satunya lagi. Pastor, gitarnya kurang keras, naikin dikit. Naikin, udah. Sambil saya gini tiba-tiba dia WA lagi. Pastor tolong jangan berhenti, ini udah banyak yang masuk. Oh, masuk apa? Saya lihat nama-nama. Oh, udah banyak nih yang ikutan nih. Jadi malam itu gak jadi cek sound, terus worship kita. Dan kemudian semua minta, please pastor, tiap malam dong. Waduh, tiap malam saya bilang. Akhirnya saya janjinya, udah deh Jumat depan deh kita kumpul lagi. Tiba-tiba lebih banyak lagi yang kumpul, itu sudah ratusan. Wah saya bingung. Tiba-tiba followers saya nambah banget gitu. Lalu kemudian teman-teman bilang, pastor, kalau IG Live itu sekali habis itu kita gak lihat. Udah masukin YouTube aja. Kan pastor punya YouTube. Ya udah, masukkan di YouTube. Saudara, saya tuh bukan tipe yang pengen waduh punya ini banyak nantinya ya YouTube-nya. Sampai sekarang gak pernah kalau saudara lihat tuh ada di YouTube saya tuh ada. Saudara, please don't forget to subscribe. Share. Nyalakan lonceng notifikasi. Anak-anak pada ngomongin itu, pastor ngomong dong gitu. Enggak mau, saya bilang. Jadi enggak udah, kalau mau promo biar Tuhan yang promo. Jadi saudara, itu saya lakukan. Tiba-tiba banyak orang mulai berbondong-bondong. Saya enggak pernah berpikir saudara, bahwa itu dipakai Tuhan. Yang luar biasa buat saya, itu setiap hari saya dikirimkan di DM yang memberikan kesaksian, mereka disembuhkan, mereka alami mujizat. Saya gak pernah berpikir. Dan melalui itu banyak orang. Saya sudah terima mungkin ribuan. Banyak orang yang memberikan kesaksian. Mereka alami mujizat dan kesembuhan. Wow. Dan setiap pagi kalau saya masuk jam 6 pagi itu kalau saya premier 3 kali seminggu. Itu tiap kali saya ikut. Saya ikut sendiri tapi sudah di taping. Saya ikut juga worship. Tapi bagian saya ngedoain orang-orang. Saya doain, mereka mengajukan permohonan doa, saya doain. Saya ikut worship, saya doain yang chat semua permohonan. Saudara, itu setiap pagi saya bilang, waduh ini kalau nyiapin ruangan mana cukup ya. Orang tiap pagi itu pasti udah di atas 1.000 orang ikut worship. Tiap pagi. Jadi buat saya, ini orang-orang yang haus. Saya pikir nanti lewat pandemi, udah hilang. Enggak, terus berlanjut sampai sekarang. Dan saya mau katakan saudara, Tuhan itu ajaib. Dia itu ajaib. Kita nih siapa? Kita cuma ikut doang. Kalau saya saksikan sama saudara, saya hampir gak ada effort apa-apa. Cuma pakai gitar, ini teman-teman tahu. Nyanyi. Gak ada tuh yang namanya, cut, ulang, ini ada salah, ini fals, ini gak ada. Setiap kali kita cuma kayak kebaktian, jalan sekali. Udah terus sampai selesai bagi firman, doain, selesai. Taping. Gak ada mau diedit supaya bagus kedengarannya, ya gak ada. Benar-benar worship. Jadi saya bilang, kalau ini membawa orang mujizat, itu Tuhan. Ada orang di Phoenix, Arizona menit itu, ada orang di Melbourne, Australia, pada menit yang sama kita worship. Dia ikut worship di jalan di mana dia kasih kesaksian. Saya waktu berhentikan mobil, pastor bilang taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Tiba-tiba saya sembuh pastor. Di belahan dunia mana saya mau bilang Tuhan itu ajaib. Dia bisa buat perkara ajaib dalam hidup. Bagi banyak orang, kamu seperti tanda ajaib.
bilang kanan kirimu, bagi banyak orang engkau akan seperti tanda ajaib. Oh haleluya.